Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Hari Wiono. Saya secara pribadi sangat rindu, sangat amat rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada tengah malam menjelang subuh ini di hari 1 Oktober 2024, hari kesaktian Pancasila. Dan saya sangat yakin, sangat percaya firman Tuhan lebih sakti daripada segala-galanya. Haleluya. Di hari Selasa ini, Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin dan sangat percaya sekali lagi, siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mari hamba dengan rendah hati kembalikan rasa syukur yang berlimpah-limpah, miliaran syukur, bahkan miliaran terima kasih khusus untuk kasih setiamu, kasih anugerah karuniamu tetap berlimpah sempurna dalam kehidupan kami. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan Yesus. Bapa, hambamu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan hamba di balik kuasa kebangkitan kemuliaan. Biarlah kemuliaan tiang awan, tiang api dari barisan belakang kami, firman Kristus bagi barisan depan kami. Hamba sangat butuh hikmat Kristus, bukan hikmat Salomo. Iman Kristus, bukan iman Abraham. Ambil alih Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya. Hamba sangat yakin, sekali lagi sangat yakin dan sangat percaya, selama pemberitaan firman-Mu, yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Roh Kudus, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, dalam masalah diberikan way out terbaik, jalan keluar yang terbaik. Haleluya. Bapa, hamba mengandalkan-Mu Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus, berkati kebenaran firman-Mu. Segala roh ngantuk, roh kritik kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggat pergi jauh dalam pikiran kami, khususnya hamba-Mu ini. Sekali lagi Roh Kudus, berfirmanlah Bapa. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini secara jujur, secara amat jujur dan kerendahan hati, bersyukur kepada pimpinan hikmat daripada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Saya sudah masuk pembacaan firman Tuhan yang ke-25, tepat Bapak Ibu Saudara di hari tanggal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Tahunnya sama, jumlahnya, angkanya sama, 24. Jadi gampang untuk diingatnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dulu waktu seorang hamba Tuhan penginjil selalu ngomong, baca firman Tuhan, ngerti ataupun tidak ngerti, baca saja. Nanti Roh Kudus yang akan mengangkat, memberikan rahasianya untuk di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah 24 tahun yang lalu, baru 2 hari yang kemarin, Roh Kudus singkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Yang sebelumnya, sekali lagi dengan kerendahan hati saya katakan, yang sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan. Di khotbah saya yang sebelum-sebelumnya, sama dengan kata Bapa Surgawi, tidak pernah terpikirkan oleh saya akan ada, bahkan ada di perjanjian lama. Bahkan jumlahnya sampai 11 kali disinggung di perjanjian lama. Mulai dari Nabi Musa, Ulangan 31 ayat 6, 2 Samuel 7 ayat 14, sampai dengan kitab Yeskiel ada 9 kata Bapa Surgawi. Dan ditutup oleh Maliaki pasal 1 ayat 6. Kalian memanggil aku Bapa, tapi kalian tidak menghormati, menghargaiku. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan membawa kepada saya dan kepada kita semua kata Bapa pertama kali yang diviralkan oleh Tuhan Yesus.
Ini pun tidak pernah terpikir oleh hikmat saya, oleh pikiran saya. Ternyata Roh Kudus membimbing. Coba kamu buka, selidiki sendiri. Kata Bapa yang pertama kali keluar dari mulut Tuhan Yesus, itu ada di kitab mana? Salah satu dari 4 kitab Injil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ternyata hanya ada di kitab Matius, bukan kitab Markus, Lukas, Yohanes, khususnya mengenai memuliakan Bapa di surga. Dan juga bukan pertama kali keluar dari mulut Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Sekalipun di kalimat kedua, dipermuliakan, dikuduskanlah namamu. Tapi kata Bapa yang layak terima segala kemuliaan hanya ada sebelum doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Sekali lagi, sebelum doa Bapa kami, bukan sesudah atau pada saat doa Bapa kami yang diucapkan, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 5. Ini Matius adalah seorang pemungut cukai, dirjen pajak. Profesinya sama dengan Sakius. Bapak Ibu Saudara, kita ingat koruptor yang ditangkap gara-gara pajak. Ada beberapa. Yang pertama berinisial GT. Yang kedua saya nggak akan sebutkan Bapak Ibu Saudara. Itu bagaikan penghisap darah. Lebih kejam daripada rentenir. Pajak kita disedot. Tapi kasih karunia Bapa di surga berlaku untuk Matius, mantan pemungut cukai, mantan paling berdosa dibandingkan dengan penulis Injil yang lain. Markus adalah keponakan Barnabas, Lukas seorang tabib, Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita buka Matius pasal 5. Garam dunia dan terang dunia, judul perikopnya. Saya langsung baca di ayat yang 16 untuk mempersingkat waktu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan manusia, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saya ulangi, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan memuliakan Allahmu yang di surga, atau Tuhanmu yang di surga, atau Elohimmu yang di surga, atau Yahwehmu yang di surga. Singkat, jelas, padat, Bapamu. Cukup panggil dia Bapa, Bapak Ibu Saudara. Saya diberkati karena apa, Bapak Ibu Saudara? Matius dengan teliti, dengan cekatan, gercep, gerak cepat menangkap firman yang keluar dari mulut Yesus. Pada saat itu secara mungkin keadaannya sangat-sangat ramai. Karena waktu itu Tuhan Yesus selesai berkhotbah di bukit. Itu warga, umat-umat berbondong-bondong itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Oh, ribuan. Bahkan membuat mujizat, memberi makan 5.000 pria saja, belum termasuk anak-anak dan istri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Jadi Bapa di surga yang mendapat kemuliaan. Dan disinggung terang. Sekali lagi, disinggung ada kata
terang. Diakibatkan karena mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya akan membawa kita semua. Sekali lagi, Matius salah satu murid. Kita akan buka. Matius nama lainnya Lewi bin Alfius. Markus pasal 2 ayat 13. Dan juga ada di Lukas pasal 5 ayat 27. Injil Markus, sekalipun Injil Markus adalah Injil yang pertama kali, tetapi kata Bapa tidak pertama kali ada di Injil Markus, Bapak Ibu Saudara. Kata Bapa hanya ada di Injil Matius. Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil yang pertama kali adalah Injil Markus yang ditulis oleh murid Tuhan Yesus, Markus, keponakan Barabas. Ingat di Kisah Para Rasul yang ditolak oleh Rasul Paulus. Ini dia Markus, Bapak Ibu Saudara. Nama lainnya Yohanes. Markus 2 ayat 13. Judul perikopnya Lewi pemungut cukai atau pemungut pajak mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh manusia banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Ayat 14, kemudian ketika Yesus berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi. Nah, Lewi ini sama dengan Matius. Lewi anak Alfius, Lewi bin Alfius. Lewi Alfius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Akunya orang besar yaitu Yesus. Maka berdirilah Lewi, Matius, lalu mengikuti Yesus. Lukas pasal 5 ayat 27. Lukas pasal 5 ayat yang ke-27, judul perikopnya Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Lewi Alfius, Lewi bin Alfius sedang duduk di rumah cukai. Lewi Alfius sama dengan Matius. Yesus berkata kepada Lewi Alfius, ikutlah aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kembali ke Injil Matius pasal 5. Yesus berkata, aku datang bukan mencari orang sehat. Aku datang bukan mencari orang benar. Aku datang untuk mencari orang berdosa, agar mereka diselamatkan. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter atau tabib, tetapi orang sakit. Jadi kita semua ini orang-orang sakit, Bapak Ibu Saudara dulunya. Gereja itu adalah bengkel. Bengkel orang-orang yang rusak. Orang-orang yang rusak yang mau atau direncanakan untuk direvisi, diperbaiki agar lebih baik. Jadi gereja bukan tempat orang-orang suci, bukan tempat orang-orang benar, tempat bengkel. Yang setuju katakan amin. Yang lama, yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Yang terdahulu akan jadi yang terkemudian atau terbelakang. Ini firman Tuhan sudah dan sedang digenapi, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekali lagi saya akan memberi kesaksian hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Dulu hidup saya, Bapak Ibu Saudara yang tahu kehidupan saya sendiri kalau videonya diputar, malu saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Rasul Paulus bilang, aku paling jahat, aku paling kejam dari rasul-rasul yang lain, karena aku membunuh murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, pengikut jalan Tuhan pada waktu itu. Saya mau menyatakan saya lebih jahat daripada Rasul Paulus. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Rasul Paulus
tidak pernah mengalami apa yang saya alami. Rasul Paulus otaknya tidak pernah kebentur Bapak Ibu Saudara, alias gegar otak. Tapi kepala saya didiagnosa oleh dokter pada usia 3 tahun. Saya dikejar-kejar kencang, lari yang tajam daripada dinding kayu itu Bapak Ibu Saudara. Aduh, kelayangan, gelap mata. Darah udah di atas lantai. Lantainya waktu itu masih lama, abu-abu hitam gitu loh. Yang 20 kali 20. Mama saya sedang masak. Langsung menteriak Bapak Ibu Saudara. Itu yang ngejar masih saudara sepupu. Sampai kabur Bapak Ibu Saudara. Langsung orang tua Pak ayah saya ditelepon yang sedang berdagang di Jakarta Kota, membawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Selesai dijahit, ayah dan ibu saya dipanggil oleh profesor. Saya dengar langsung, Bapak Ibu, anak Bapak 6 tahun kemudian akan mengalami sakit-sakit kepala. Jadi usia waktu itu 3 tahun, 6 tahun kemudian usia 9 tahun duduk di kelas 3. Sekolah saya waktu itu SD, Sekolah Kristen Penabur Bapak Ibu Saudara. Dulu namanya BPK, Jabar KPS, Komisi Pembantu Setempat. Sekarang dirubah namanya menjadi BPK, Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat, Jabar, Penabur. Bapak Ibu Saudara, betul pada usia 9 tahun, kepala saya mulai sakit-sakit. Di ronsen, benar gegar otak Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kena sebelah kiri, otak bawah sadar, otak belakang saya yang kanan. Yang kanan itu yang saya yang paling senang. Matematika, hitung-hitungan, dan hafalan. Itu rusak Bapak Ibu Saudara. Kalau yang kenanya sebelah kanan, yang rusak otak belakang, otak kecil itu sebelah kiri. Sebelah kiri tentang kesenian. Seni tari, seni musik. Saya juga hobi seni suara khususnya. Tapi yang paling saya suka adalah hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Saya harus berobat setiap hari. Harus minum obat 30 butir Bapak Ibu Saudara sampai usia saya 16 tahun. Bayangkan 9 tahun sampai 16 tahun. Seminggu sekali harus suntik. Kalau dirupiahkan saat ini, sekali suntik 350.000 sampai 400.000 Bapak Ibu Saudara. Terus minum obatnya tuh 10 pagi, 10 siang, 10 tablet, 10 kapsul sore atau malam, 30 butir. Hidup saya penuh dengan obat-obatan kimia Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak ada garansi kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Ini bayangkan pusat seluruh saraf ini ada di kepala. Tapi pada saat saya bertobat Bapak Ibu Saudara, SMP kelas 2, saya mengaku berdosa, saya buka hati, saya bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan saya imani, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Yesus adalah penyembuh yang sangat ajaib. Dan itu saya buktikan. Usia 16 tahun, saya sudah pakai celana panjang, udah SMA, sudah gede pikirnya, malu datang berobat secara pribadi, datang sendiri untuk disuntik. Bersyukur dokter pribadi dari saya atau dokter pribadi ahli penyakit saraf itu tetangga baik. Jadi di diskon Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Saya masih ingat waktu itu tahun 83, 84. Saya sudah lulus SMP. Masih 1.500 rupiah Bapak Ibu Saudara. Itu kalau dirupiahkan yang normal pada saat itu 3.000. Itu kalau diuangkan saat ini sekali lagi 400.000. Itu kalau punya uang. Kalau nggak punya uang,
Dan tidak ada garansi jaminan untuk sembuh. Tapi puji nama Tuhan, iman timbul dari pendengaran, lalu pendengaran oleh firman Kristus. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saya sudah bayar semua janji nasar saya. Tuhan Yesus, kalau kau sembuhkan total sakit gegar otak saya, yang saya lebih jahat daripada Rasul Paulus, saya akan menjadi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kirabayasek, kinalabayasek ya Roh. Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Matius ini mantan penjahat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya yakin, sangat yakin dia dipilih oleh Tuhan Yesus untuk dapat mencatat kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, agar Bapa dipermuliakan. Semua agama mengajarkan berbuat baik. Tidak ada garansi untuk masuk surga. Hanya Yesus garansi jalan keselamatan dan kehidupan. Saya kenal betul siapa Yesus. Bukan apa kata orang, Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami firman ini di hidup Bapak Ibu Saudara. Saya masih kecil SD, gagap. Seperti Musa gagap. Kalau disuruh baca, hari baca, aduh elah Bapak Ibu Saudara, saya mau nangis. Sampai saya harus tepuk kaki. Bapak Ibu Saudara dengar Ajis gagap. Nah seperti itulah. Tapi puji nama Tuhan, Musa dipakai Bapak luar biasa. Ini saya saksi hidup Bapak Ibu Saudara. Kirabayasek. Hidup adalah Kristus. Haleluya. Matius mencatat. Matius sangat teliti. Bahkan saya beri nilai kepada Matius adalah sangat cerdik. Bapak, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dia cepat mencatat apa yang keluar dari mulut Yesus. Perbuatanmu yang baik. Yesus berkata, matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, maka teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh hidupmu. Di surat Yohanes. Judul perikopnya garam dunia dan terang dunia. Atau terang dunia dan garam dunia. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua saat ini, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan Yesus. Kata Bapa pertama kali itu disampaikan kepada Matius, mantan paling jahat. Dan mengenai terang lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Haleluya. Judul perikopnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan seringkali berlawanan dengan pikiran manusia. Rancanganmu bukan rancanganku. Lukas 1 ayat 7. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah satu pun tidak ada yang mustahil. Semua berlawanan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara mulai saat ini. Di video saya sebelumnya, rajin menggali kebenaran firman Tuhan. Rajin. Seperti seorang yang menemukan mutiara. Dia tutup, dia balik ke rumahnya, dia jual rumah dan segala isinya. Dia kembali membeli tanah yang ada pentung mutiara. Itu kerajaan surga, seumpama salah satunya itu Bapak Saudara. Jadi harus rajin gali dan gali. Dan saya sudah praktekkan. Ini yang akan sangat spektakuler. Roh Kudus akan menyampaikan kepada kita supaya kita menang dalam segala hal, dalam segala hidup kita. Haleluya. Jangan suam-suam kuku, jangan anget-anget tai ayam Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, benih ditabur di jalan, dimakan oleh burung. Benih ditabur di batu-batuan, bertumbuh. Karena kekhawatiran bla bla bla, mati. Benih yang ditabur di semak-semak duri, bla bla bla, karena pencobaan, akhirnya mati. Yang terakhir, benih ditabur di tanah yang subur. Dia akan bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Haleluya. Dan ini dia, saya rindu kita semua akan mengalami yang baik mulai saat ini. Andalkan Roh Kudus, saya yakin, sangat yakin dan sangat percaya. Roh Kudus akan memberikan kekuatan ekstra.
Allah menciptakan langit dan bumi. Ini langit di atas, bumi di bawah, Bapak Ibu Saudara. Yesus pernah berkata, apa yang ada padamu? Juga kepada Musa. Musa, apa yang ada padamu? Jadi Bapa di surga tidak minta kepada Musa apa yang tidak ada di sekitar dia. Bapa di surga yang sulit dipermudah, tapi manusia selalu yang mudah dipersulit. Musa menjawab, ada padaku tongkat. Tongkat yang sederhana itu dipakai Bapa luar biasa untuk membelah kayu. Haleluya. Kira bayar sekira. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam sekitar kita, khususnya yang langsung dapat dilihat oleh mata, langsung dapat dilihat oleh mata, dipegang dan diraba, langsung kelihatan permukaannya. Ada juga Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati memang sangat penting kita jaga, tapi hati di dalam tidak langsung kelihatan. Itu yang saya mau kupas. Bukan berarti tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Jika mata itu alat organ tubuh kita yang paling vital. Kecuali kalau rabun ya dan lain sebagainya, ada penyakit mata bahkan buta, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada mulanya, asal muasal, mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air atau firman-Nya. Bertiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bapak Ibu Saudara, jadi yang difokuskan bumi. Bumi belum berbentuk. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara Allah menciptakan yang tidak sempurna. Awalnya Allah menciptakan bumi itu berbentuk dan ada isinya. Tapi kenapa bumi belum berbentuk dan kosong? Ini sudah dirusak oleh si setan, si iblis. Gelap gulita menutupi samudera raya. Lawannya terang gelap. Dan roh Allah, rohnya roh besar, Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air. Air itu adalah firman. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bapak Ibu Saudara, di perjanjian lama, hari pertama Tuhan bukan menciptakan manusia, Bapak Ibu Saudara. Kalau manusia diciptakan hari pertama, manusia ikut campur. Manusia itu mau ngatur Tuhan. Makanya manusia diciptakan hari ke-6, supaya manusia jangan sombong. Karena ada bibit bebet bobot manusia itu sombong. Kata firman Tuhan, semua manusia adalah jahat. Semua manusia adalah penipu. Jangan percaya kepada manusia, tapi percaya teguh kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Bapamu saja yang jahat tahu memberi yang terbaik. Yesus katakan, Bapa kita secara jasmani, entah itu profesinya raja, perdana menteri, ibu kita ratu sekalipun, ketua RT apalagi, semuanya jahat. Jadi jangan berani ngomong baik. Tidak ada yang baik, kata Yesus, selain Allah saja. Waktu Yesus ditanya oleh anak muda yang mau masuk kerajaan surga, guru yang baik, Yesus jawab, tidak ada manusia yang baik kecuali Allah. Maksudnya kecuali Bapa Surgawi. Haleluya. Dia bukan cuma baik, dia benar. Baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Bapa di surga, Tuhan Yesus adalah baik dan benar. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini saya akan gabung dengan manusia sesudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Ini kalau dibikin satu film sinetron, kejatuhan manusia itu memang bagus. Baik. Adam ditegur, Adam, kenapa kamu makan buah yang kularang? Adam salahkan istrinya. Inilah sifat manusia, saling salah menyalahkan. Dia tuh saling menghakimi. Saya rindu kita harus taat firman Tuhan. Jangan kamu saling menghakimi. Adam menyalahkan Hawa. Hawa ditanya, kenapa kamu makan? Ular. Nah, ular ditanya,
Udah ngamen tanya lagi deh ular terakhir. Bapak Ibu Saudara, langsung vonis hukuman jatuh. Adam, kamu akan susah untuk mencari nafkahmu, kamu harus bekerja keras, keluar keringatmu. Hawa, kamu akan mengalami sakit waktu melahirkan, tapi kamu tetap birahi kepada suamimu. Ular, kamu akan berjalan dengan perutmu dan debu akan menjadi makananmu. Itu belum cukup sampai di situ. Papa berfirman kepada ular. Ini kalau dibikin sinetron lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Hai ular, dengar, keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Dan keturunanmu ular akan meremukkan tumitnya. Dan itu sudah digenapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Iblis hanya tahu Yesus itu anak Allah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Makanya dia berani mencobai. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi kalau iblis tahu Yesus adalah Allah, nggak mungkin dia. Allah kau dilawan. Saya nggak ada lawan. Bapa surgawi kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluar kata permusuhan. Kata dasarnya musuh. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, surat Yohanes. Mari kita baca. Musuh Allah ada 3 di surat Yohanes. Pasal 1. 1 Yohanes. Pasal 5. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan secara lisan saja Bapak Ibu Saudara. Target musuh daripada Allah kita yang pertama adalah keinginan mata. Nanti Bapak Ibu Saudara selidiki sendiri di surat Yohanes. Keinginan mata. Yang kedua, ini target pertama Bapak Ibu Saudara. Kedua, keinginan daging. Dan yang ketiga, kesombongan, keangkuhan hidup. Yang pertama, keinginan mata. Di Matius pasal 5 katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, disinggung lagi kata terang, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh hidup. Terang itu berasal daripada panas. Sumber panas yang terbesar adalah matahari, Bapak Ibu Saudara. Panas itu adalah suatu bentuk energi. Energi panas, ada energi bunyi, ada energi gerak, energi kinetik, dan energi potensial. Yang saya pernah pelajari waktu di SMA. Energi definisinya segala sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia sekali lagi, kita sampai detik ini, kemajuan teknologi yang sangat spektakuler itu karena jasa matahari. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, selagi hari masih siang, kamu berjalan tidak akan terantuk kakimu kepada batu. Tapi kalau sudah datang malam, kakimu akan terantuk kepada batu. Dan yang normal bekerja Bapak Ibu Saudara, pukul 8 pagi sampai pukul 4 atau terlambat pukul 5 sore. Pengecualian kalau masuk malam, penerangannya bukan sinar matahari langsung, khusus di Indonesia ini, ya,
Mulai pukul 6 udah gelap Bapak Ibu Saudara. Dan harus ada sumber energi penerangan, lampu penerangan. Jadi terang sumber matahari secara alami lebih mantap daripada malam. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau mau pilih mobil yang bekas atau motor yang bekas, lebih maksimal dilihatnya di waktu pagi hari, siang hari, paling terlambat pukul 4 sore. Tapi kalau sudah lebih daripada pukul 4 sore, sudah tidak maksimal. Dan demikian juga Yesus berkata, Akulah terang dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, makanya hargai. Sekali lagi hargai. Terang. Yang ada di dalam dunia ini secara jasmani, yaitu sinar matahari. Terlebih, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga matamu khususnya, agar tetap terang Bapak Ibu Saudara. Terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang akan menerangi, dan firman-Nya menerangi seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Matius mencatatnya sangat spektakuler, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Target yang pertama, keinginan mata. Iri hati timbul dari mata. Ngelihat tetangga diberkati, iri. Ngelihat tetangga sebelah kanan diberkati, iri, dengki. Itu timbul dari mata. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tapi dari mana timbulnya kejahatan? Dari mata. Gak boleh lihat orang seneng. Susah kalau lihat orang seneng, orang diberkati. Ya. Seneng kalau lihat orang susah. Lihat orang menderita. Itulah duniawi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Haleluya. Jika matamu terang, teranglah seluruh hidupmu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itu, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. CCTV surga ada di mana-mana. Haleluya. Sebelum CCTV ada di dunia ini, di surga sudah ada CCTV Bapak Ibu Saudara. Sebelum ada komputer di dunia ini, di surga sudah ada komputer. Sebelum ada faksimiles di dunia ini, di surga sudah ada faksimiles. Jadi di surga lebih dulu ada daripada di bumi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Waspadalah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sekali lagi, hanya Injil Matius yang mencatat tentang garam dan terang secara detail. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bergandengan tangan, kita andalkan Roh Kudus. Kita lupakan masa lalu, kita lupakan, berikan pengampunan kepada musuh kita. Lepaskan pengampunan, lepaskan doa, lepaskan berkat. Maka kita akan menerima yang lebih awal. Kalau kita mendoakan musuh kita, kita mengampuni musuh kita, kita memberkati musuh kita, malaikat di surga akan memberi laporan kepada Bapa di surga. Berkat turun, Bapa di surga memberikan berkat kepada malaikat, perintahkan, berkati itu anakku yang sudah melepaskan pengampunan. Sebelum orang itu diberkati, malaikat akan memberikan berkat kepada kita. Haleluya. Lampu di surga itu akan nyala Bapak Ibu Saudara, kalau kita lepaskan doa pengampunan. Sekali lagi, yang dekat dengan mata kita, yang dekat dengan mata kita, di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Yesus juga pernah berkata,
Jika kamu ingat ada yang kamu pernah sakiti hatinya, saudaramu, tinggalkan persembahanmu. Berdamai dengan temanmu, dengan saudaramu. Setelah berdamai baru kamu kembali mempersembahkan korban, dan persembahanmu akan diterima oleh Bapa di surga. Haleluya. Itu yang dekat dengan mata, Bapak Ibu Saudara, dengan telinga. Jadi mata jumlahnya 2, telinga jumlahnya 2, mulut jumlahnya 1. Artinya lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat daripada banyak ngomong. Tong kosong nyaring bunyinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jadilah terang dunia dan garam dunia. Agama sekali lagi boleh mengajarkan berbuat baik. Kata Yehezkiel, kebaikan manusia, amal hidup manusia adalah seperti kain lara. Kain lara itu kain yang sudah temok kalau dipegang remuk, atau kain kotor, maaf, bekas pembungkus pembalut wanita. Itu amal baik manusia. Jadi Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Syarat untuk masuk surga lewat Tuhan Yesus, bukan dengan amal baik. Kalau dengan amal baik, hanya orang-orang kaya yang masuk surga lebih dulu, Bapak Ibu Saudara. Tidak adil. Mari kita berdoa mengucap syukur pada Bapa di surga. Bapa, kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih Bapa. Bimbingan Roh Kudus-Mu dalam pembahasan kebenaran firman-Mu secara gamblang Bapa, untuk menjadikan kami terang dunia dan garam dunia, karena Engkau terang dunia, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau nyatakan ini kepada hamba-Mu Matius, seorang mantan pemungut cukai, seorang mantan penjahat Bapa. Bukan kepada Markus, bukan kepada Lukas, bukan kepada anak-Mu Rasul Yohanes yang profesinya lebih baik, tapi Engkau memilih manusia yang berdosa untuk selamat. Dokter hanya butuh orang-orang sakit. Kami semua adalah orang-orang sakit, Tuhan Yesus. Engkaulah mekanik kami, Bapa. Roh Kudus, Engkaulah mekanik kami. Engkau yang memperbaiki kami yang rusak, yang sakit, menjadi baik, menjadi sehat, menjadi sembuh. Haleluya. Kami tidak lagi mau menyombongkan diri kami. Kami tidak mau lagi, Bapa, menganggap diri kami nomor 1 di gereja. Kalau bukan saya, gereja tidak ada hak. Kalau bukan saya, gereja tidak jalan. Kalau bukan saya mimpi pujian, pujian saya tidak naik. Haleluya. Ampuni kami Bapa yang sering mencuri kemuliaan-Mu. Mulai saat ini kami bertobat Bapa. Semuanya kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama kata firman Tuhan, untuk memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Haleluya. Untuk kami dapat menikmati yang selalu yang baik-baik daripada-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu, Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu yang logosnya jadi rema dan meteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Kami, hamba-Mu khususnya, menyimpan dalam hati agar kami tidak berdosa kepada-Mu. Kami percaya, bahkan hamba-Mu sangat yakin dan sangat percaya. Yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Bapa, kirabaya sekira. Kami mohon rahmat belas kasihan-Mu yang sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler, melimpah dalam kehidupan kami. Bukan hanya berkat anak-anak penuh dengan susu dan madu, 9 buah Roh Kudus sangat spektakuler, sangat gilang gemilang, yang akan kami dengar, yang akan kami lihat sepanjang hari ini. Tetapi juga rahmat belas kasihan-Mu Bapa. Karena rahmat belas kasihan-Mu, mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, kesehatan demi kesehatan, kesembuhan demi kesembuhan akan kami dengar dan akan kami lihat sepanjang hari ini di hari kesaksian Pancasila. Karena rahmat belas kasihan-Mu, masa depan kami sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler dalam nama Yesus. Karena rahmat belas kasihan-Mu, keselamatan sudah pasti di tangan kami. Kami juga mohon rahmat belas kasihan-Mu sangat gilang gemilang sekali lagi. Kami juga mohon dengan amat sangat, pertajam roh kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat gilang gemilang, sangat spektakuler. Mari Roh Kudus kita bergandengan tangan. Bahkan Engkau akan memimpin kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami pegang kebenaran firman-Mu. Karena pegang kebenaran firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Haleluya. Bukan kuat dan gagahku, kata roh, adalah kekuatanku. Haleluya. Kirabaya sekerebaya sikinarabaya. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, keluarga besar kami masing-masing. Pakai kami menjadi saluran berkat. Sekali lagi kami rindu menjadi garam dunia, bahkan terang dunia dan garam dunia. Membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu, bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin.